Halo semua, kembali lagi di podcast Bahasa Indonesia bersama Windah. Podcast ini bisa didengarkan di Spotify, Apple Podcast, YouTube, dan masih banyak platform lainnya. Sebelum kita mulai episode ini, aku mau mengucapkan terima kasih kepada Sugiyama, Kevin, NS, dan Maki karena sudah mendukung podcast ini dengan menjadi sahabat Windah dan teman Windah di Patreon. Semoga podcast ini bisa terus membantu kalian belajar bahasa Indonesia ya. Nah, di episode kali ini kita akan membahas kendaraan di Indonesia yang namanya bajai. Bajai banyak ditemukan di Jakarta. Selain itu juga ada di kota-kota lainnya seperti Banjarmasin dan Pekanbaru. Bajai adalah kendaraan roda 3. Bajai punya 1 roda di depan dan 2 roda di belakang. Berbeda dengan becak yang menggunakan tenaga manusia, bajai menggunakan mesin. Selain itu, posisi supir bajai juga berbeda dengan becak motor. Kalau di becak motor, supirnya di samping kanan, bajai supirnya di depan. Nah, bajai ini bisa dinaiki 2 orang penumpang. Bisa juga ditambah 1 anak kecil. Kalau penumpangnya badannya kecil-kecil, juga bisalah muat 3 orang. Nah, bajai ini bagian atasnya tertutup. Sementara itu bagian kanan dan kirinya terbuka. Jadi bajai tidak menggunakan AC. Lalu bagaimana kalau hujan? Airnya masuk ke dalam bajai dong. Kalau hujan, jangan takut. Di samping kanan kiri bajai ada penutup yang bisa diturunkan waktu hujan. Mungkin para pendengar bingung, kok pengucapan kata bajai ini agak berbeda ya dengan bahasa Indonesia yang biasanya? Sebenarnya bajai masuk ke Indonesia dari India di tahun 70-an. Nah, nama bajai ini berasal dari nama perusahaan kendaraan Bajai Auto. Di tahun 2000-an dulu ada sinetron komedi yang sangat terkenal. Namanya Bajai Bajuri. Sinetron ini tentang kehidupan seorang supir bajai. Ngomong-ngomong, 2 minggu yang lalu aku coba lagi naik bajai di Jakarta. Aku mau membandingkan pengalaman naik bajai sekarang dengan dulu. Dulu di tahun 2000-an awal, waktu aku masih kecil, aku sering banget naik bajai. Waktu itu di dalam bajai kalau mau ngobrol sama mama dan tanteku pasti harus teriak-teriak, harus pakai suara yang keras. Karena di dalam bajai suara mesinnya berisik banget. Selain itu juga kurang nyaman karena asap bajai sangat tebal, sangat banyak dan bau. Kalau sekarang bajai di Jakarta sudah semakin sedikit dan hanya ada di daerah tertentu saja. Dulu bajai warnanya merah. Sekarang sudah jadi warna biru. Katanya bajai yang biru ini adalah jenis bajai yang baru, lebih bagus dan lebih hemat bensin, tidak pakai banyak bensin. Nah, waktu aku coba bajai 2 minggu yang lalu,
ternyata asapnya tidak sebanyak dulu. Sekarang mesinnya juga tidak terlalu berisik. Jadi penumpang di dalam bajai bisa ngobrol dengan lebih nyaman. Bagaimana dengan harganya? Waktu itu aku naik bajai dari daerah Teluk Gong ke Kota Tua, harganya 40.000. Setelah ditawar, jadi 35.000. Ya, kurang lebih hampir samalah dengan pesan mobil online. Menurutku tetap lebih nyaman naik mobil ya. Karena bajai panas, tidak ada AC. Apalagi ditambah asap dari kendaraan lain. Jadi, kapan kita naik bajai? Aku sarankan naik bajai kalau kamu cuma punya uang tunai. Atau mungkin kamu tidak punya aplikasi pesan mobil online seperti Gojek dan Grab. Atau mungkin waktu kamu lupa bawa HP. Atau waktu enggak punya kuota. Atau mungkin kalian mau coba pengalaman baru naik bajai? Boleh banget dong. Episode kali ini sampai di sini. Semoga kalian belajar banyak hal baru tentang bajai dan kosakata dalam bahasa Indonesia. Jangan lupa dukung podcast ini ya dengan menjadi sahabat Windah di Patreon. Dan dapatkan transkrip serta terjemahan untuk episode-episode yang ada di podcast ini. Bisa juga dukung podcast ini dengan membagikannya di media sosial dan memberikan penilaian di Spotify dan Apple Podcast. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dah.